Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam akuntansi biaya. Dalam menentukan tarif overhead pabrik, terdapat 3 langkah. Menyusun estimasi anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Tidak ada aturan yang pasti dalam mengestimasi biaya overhead pabrik, tapi harus ada hubungan langsung antara dasar yang dipakai dan BOP atau biaya overhead pabrik. Memang dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik itu tidak ada aturan dasar yang pasti dalam mengestimasi, tapi hanya berhubungan langsung dengan departemen atau unit yang akan dibebankan biaya overhead pabrik. Nah, tingkat pemilihan aktivitas. Dalam menghitung tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya, sebagian besar bergantung pada tingkat aktivitas yang dipilih. Jadi, dalam menghitung tarif overhead pabrik itu, kita harus menentukan sebagian besar tergantung pada tingkat aktivitas yang kita pilih. Semakin besar aktivitas yang diasumsikan, semakin rendah tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya. Maka semakin besar tingkat aktivitasnya, semakin kecil tarif biaya overhead pabriknya. Semakin tinggi aktivitas, semakin kecil bagian yang tetap dari biaya overhead pabrik, karena biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke semakin banyak unit aktivitas ya. Makanya kalau banyak produksinya, biaya overhead pabrik atau tarif biaya overhead pabrik tetapnya akan semakin kecil. Nah, formula menghitung tarif biaya overhead pabrik setelah tingkat kapasitas yang akan kita capai dalam periode anggaran yang ditentukan. Biasanya setelah kita menentukan tingkat kapasitas berapa yang mau kita produksi atau kapasitas normalnya ditentukan, baru kita bisa menetapkan besarnya biaya overhead. Nah, anggaran biaya overhead pabrik telah disusun serta dasar pembebanannya yang telah dipilih, maka formula penghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan atau estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran dasar pembebanannya, maka dapatlah tarif overhead pabrik. Untuk keperluan analisis ya, selisih tarif biaya overhead harus dipecah menjadi tarif biaya overhead tetap dan tarif biaya overhead variabel. Tujuannya adalah guna untuk mengetahui berapa besar variannya antara biaya overhead pabrik tetap dengan biaya overhead pabrik variabel. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik harus memperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus memperhatikan sifat dari BOP yang dominan tersebut dan erat hubungan sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang dipakai. Berarti kita harus memperhatikan jenis BOP yang dominan di dalam produksi atau di departemen tersebut. Kemudian kita memperhatikan sifat dari BOP tersebut, apa yang sifatnya yang lebih dominan. Dalam memilih dasar menghitung tarif BOP dalam biaya produksi, ada 5 dasar. Berapa macam dasar yang dapat kita gunakan ya? 1, bisa kita menggunakan dasarnya satuan produk, bisa kita menggunakan biaya bahan baku. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat juga bisa jam tenaga kerja langsung. Yang kelima adalah jam mesin. Satuan produk. Cara menghitung satuan produk atau tarif BOP per satuan produk adalah tarif BOP per satuan adalah taksiran BOP atau anggaran BOP tahun tersebut dibagi dengan jumlah taksiran satuan produk yang dihasilkan dibagi dengan jumlah perkiraan bahwa kita akan memproduksi dalam setahun itu. Dapatlah tarif BOP per satuan. Misalnya kita contohkan, taksiran BOP 1 tahun anggaran adalah 500 juta. Taksiran jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam 1 tahun anggaran
sebesar 250.000 unit. Berarti tarif BOP per satuan adalah 500 juta dibagi 250.000 unit, dapatlah 2.000 per unit tarif biaya overhead. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu macam produk. Dia lebih bagus untuk perusahaan yang memproduksi satu macam jenis produk. Yang kedua, sebagai dasar dalam menghitung penentuan tarif BOP adalah biaya bahan baku dengan formula taksiran biaya overhead pabrik per tahun dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang kita pakai dalam 1 tahun kali 100%, dapatlah persentase BOP dari bahan baku yang dipakai. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 500 juta. Kita taksir biaya bahan baku setahun anggaran adalah 100 juta. Berarti tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku adalah 500 juta dibagi 100 juta dikali 100%, dapatlah 500% dari biaya bahan baku yang kita pakai. Itulah tarif biaya overhead pabriknya berdasarkan persentase. Metode ini terbatas pemakaiannya karena semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam mengolah produk, semakin besar pula BOP yang dibebankan kepadanya. Kalau bahan bakunya lebih dominan, kita pakai biaya bahan baku, itu akan sangat berpengaruh juga, karena biaya BOP itu kan tidak selalu besar di dalam perusahaan. Bisa listrik, pemeliharaan, biaya pajak, gaji supervisi, gaji penjaga pabrik. Harus kita memilih dasar pembebanan biaya overhead itu sangat hati-hati, karena itu akan mempengaruhi terhadap biaya produksi atau harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksi terlalu tinggi, akan mengakibatkan barang tidak bisa kompetitif untuk dijual di pasar. Jika sebagian besar BOP berhubungan erat dengan upah tenaga kerja. Yang ketiga, dasar pembebanan biaya overhead pabrik di dalam memproses produksi adalah biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar BOP berhubungan erat dengan upah tenaga kerja, langsung kita dapat merumuskan taksiran biaya overhead pabrik dalam setahun dibagi dengan taksiran atau estimasi biaya tenaga kerja langsung 1 tahun dikali 100%. Dapatlah persentase BOP dari biaya tenaga kerja. Berarti tarifnya berdasarkan persentase daripada jumlah biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 500 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung 1 tahun anggaran adalah 1 miliar. Berarti 500 juta dibagi 1 miliar dikali 100%, terdapatlah 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Berarti tarif BOP-nya adalah 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Kelemahan metode ini adalah BOP harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Kedua, jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tertinggi dan terendah. Ya, kita akan menentukan jumlah tenaga kerja merupakan jumlah total upah dan bertarif tinggi dan rendah. Tadi kita sudah membahas 3 dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Pertama adalah satuan produksi, kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung. Sekarang adalah jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung itu adalah waktu yang dipakai oleh tenaga kerja langsung dalam memproduksi suatu produk, ya, yaitu dengan formula taksiran atau estimasi biaya overhead pabrik dalam 1 tahun dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung dalam 1 tahun, ya, waktu yang dipakai oleh tenaga kerja untuk memproduksi dalam 1 tahun dikali 100%. Berarti persentase penetapan tarif overhead pabrik berdasarkan persentase BOP per jam tenaga kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 500. Taksiran jam tenaga kerja langsung 1 tahun anggaran adalah 100.000 jam. Berarti tarif biaya overhead pabrik itu 500 juta dibagi 100.000 jam, dapatlah 5.000 per jam tenaga kerja langsung. Itulah tarif biaya overhead pabrik. Berarti tarif biaya overhead
pabrik itu adalah 500 juta dibagi 100.000 jam tenaga kerja, dapatlah tarif per jamnya adalah 5.000 per jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, dasar penetapan biaya overhead pabrik ke dalam produksi jam mesin. Ya, jam mesin yang dipakai untuk memproduksi suatu produk, yaitu dengan formula estimasi biaya overhead pabrik atau taksiran biaya overhead pabrik setahun dibagi dengan taksiran atau estimasi jam mesin dalam 1 tahun, maka dapatlah biaya overhead pabrik per jam mesin. Kita contohkan, apabila BOP bervariasi di dalam waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk pembebanan adalah jam mesin. Kalau dia lebih dominan dalam memproduksi itu adalah mesin, maka lebih bagus kita menggunakan jam mesin dalam penetapan biaya overhead pabrik. Contohnya, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 500 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran sebesar 20.000. Maka tarif BOP jam mesinnya adalah 500 juta dibagi 200.000 jam mesin, dapatlah 25.000 per jam mesin tarif BOP-nya. Maka dalam memilih penetapan tarif biaya overhead pabrik itu berdasarkan mana yang lebih dominan dalam proses produksinya. Kalau misalnya lebih menggunakan dominan jam mesin, maka pakailah jam mesin, atau menggunakan dominan tenaga kerja, pakailah jam tenaga kerja. Tapi tergantung juga dengan tingkat aktivitas. Semakin tinggi tingkat aktivitas, semakin kecil biaya overhead pabriknya. Oke teman-teman, sampai di sini kita membicarakan cara menghitung penetapan biaya overhead pabrik. Jangan lupa ya teman-teman, beri subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, dan bagi ke teman-temannya. Thank you for watching.